Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Setelah minggu lalu kita bahas tentang keamanan, sekarang kita akan bahas tentang toleransi kesalahan. Ketika kalian mendengar kata ini, apa yang terpikirkan pertama? Ada dua buah kata, ada toleransi, ada kesalahan. Apa yang terpikirkan? Jika orang berbuat salah, kita maafkan gitu ya. Itu toleransi kesalahan ya. Pak, maaf saya telat. Ya, saya kasih toleransi. Apakah itu toleransi kesalahan? Kita persempit, lingkupnya adalah sistem. Sistem terkomputerisasi ya yang pasti. Pernah dengar toleransi kesalahan? Atau mungkin kalau pakai bahasa Jambi mungkin tahu lah ya. Ini bahasa Jambinya fault tolerance. Pernah dengar? Tidak juga. Orang Jambi bukan? Tidak ada yang tahu sama sekali? Oke. Jadi fault tolerance itu bukan kesalahan yang terjadi terus kita maafkan. Bukan. Ya, misalnya ada error di sebuah sistem, ya udahlah biarlah gitu ya. Bukan gitu. Ya, atau misalnya ya saya kasih toleransi errornya sebanyak 5 buah. Bukan gitu ya. Jadi toleransi kesalahan itu justru bagaimana cara menyembunyikan fault yang terjadi dalam sebuah sistem dari si pengguna. Pernah ke ATM nggak? Ketika pas kalian ke ATM, terus ada tulisan maaf ATM tidak bisa digunakan. Kira-kira ada nggak dikasih tahu? Karena sedang ada error ini. Nggak dikasih tahu kan? Bahkan kalau server banknya pun terbakar, tidak perlu disebutkan di sana. Maaf ATM sedang tidak bisa digunakan karena servernya kebakaran. Nggak perlu disebutkan. Apalagi sampai tampil error code-nya, error code. Ya, dalam sebuah sistem misalnya kalian mengakses sistemnya, terus muncul sampai error code-nya muncul 00356 misalnya error code-nya. Errornya di bagian ini, di line sekian. Wah, itu berbahaya, kacau. Ya, apalagi sampai muncul query-nya. Biasanya query salah ya, tulisannya itu query Anda salah. Salahnya di bagian mana? Di bagian ini, insert into. Terus nama tabelnya muncul. Terus nama kolom-kolomnya muncul. Wah, kacau. Ya. Nah, bagaimana caranya biar kalau seandainya terjadi error atau terjadi failure di dalam sebuah sistem secara keseluruhan, apakah itu terbakar servernya, ya, itu nggak kelihatan oleh si pengguna. Lebih bagus lagi kalau misalnya meskipun terbakar servernya, sistemnya tetap jalan. Nah, kayak gitu. Ya. Nah, jadi fault tolerance itu bagaimana menyembunyikan failure atau fault yang terjadi dalam sebuah sistem itu disembunyikan dari si penggunanya, si usernya. Ya, contohnya ATM tadi, ketika ATM sedang tidak bisa digunakan, cukup tampil aja maaf. Kayak gitu. Ya, tidak muncul kesalahannya apa, errornya apa, atau misalnya satelitnya sedang tidak connect misalnya, atau kabelannya putus, ya tidak perlu tahu si usernya. Ya,
Nah, kira-kira seperti itu yang disebut dengan fault tolerance. Ada 3 macam eh, apa kesalahan yang bisa diklasifikasi. Bentar, ingin saya matiin. Kalau itu masih hidup kan? Jadi kapan sistem itu dikatakan fail? Sistem dikatakan fail apabila tidak mampu memenuhi spesifikasi tekniknya. Ya, yang seharusnya muncul halaman ini ternyata dia tidak muncul. Paham nggak maksudnya? Saya buka google.com, yang muncul malah Yahoo misalnya. Ya, harusnya muncul halaman Google. Oke, itu tidak sesuai dengan spek yang seharusnya. Kalau dari sisi sistem komputer, misalnya kegagalan atau kesalahan atau failure yang biasa terjadi, itu bisa terjadi di prosesornya, mutung, terbakar, ya, atau memorinya, atau input output device-nya, atau bahkan kabelnya putus, kabel FO-nya putus, ya, itu tidak perlu tahu si penggunanya, atau bahkan di bagian softwarenya, ya. Nah, klasifikasi dari failure itu ada 3, ada transient, ada intermittent, ada permanen. Apa itu transient? Ini yang eh, paling rendah lah, resiko paling rendah, ya. Dia ini kadang-kadang munculnya itu cuma sekali, munculnya cuma sekali. Pas ditelusuri dia nggak muncul lagi. Ya, contohnya nih ada mahasiswa ngadu ke saya, Pak, kok di e-learningnya ada muncul error, pop up dia, error apa gitu kan, di screenshot dikirim ke saya tanyain, ini sedang mengakses apa, kamu username-nya apa, terus login di kelas apa, mata kuliah apa, saya tanyain gitu. Jadi sampai saya buka ke kelasnya, saya lakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh si user. Ternyata di saya nggak muncul errornya. Akhirnya saya suruh coba lagi, di refresh. Ternyata setelah di refresh, oke dia, nggak muncul lagi. Ya, nah contohnya yang transient ini biasanya nih, kalau misalnya di web ya, web base, contoh-contoh yang transient ini biasanya dikarenakan koneksi yang lambat. Masih muter-muter tuh di atas tuh. Ya, kita akses web, masih muter-muter, sudah sebagian muncul, sudah tombol-tombolnya sudah ada muncul, tapi JavaScript-nya belum ke load. Belum belum istilahnya belum sampai ke klien. Belum ada di laptop kita JavaScript-nya. Jadi kalian langsung nekan tombol. Karena sudah muncul tombolnya, ditekanlah tombol tersebut, muncullah error. Ya, errornya muncul karena apa? Karena JavaScript-nya belum ke load. Kalau yang kayak gini error seperti ini masuknya ke transient. Ya, jarang muncul. Hanya penyelesaiannya bisa dari si pengguna tersebut. Cukup refresh aja atau tunggu sampai ke load semuanya. Muter-muternya itu berhenti. Ya, itu yang biasanya di transient. Nah, yang intermittent ini kadang-kadang muncul, kadang-kadang hilang, kadang-kadang muncul, kadang-kadang hilang. Contohnya itu seperti hubungan konektor yang longgar, baik itu kabel, ya kan? Contohnya inilah apa? Eh, mobil lah, di mobil, ya. Radionya nih kadang-kadang kalau dipencet hidup. Ya, setelah dibawa jalan 500 meter mati ya. Dipencet-pencet tidak hidup lagi. Terus jalan lagi. Tiba-tiba hidup dewek. Kira-kira apa penyebabnya? Biasanya kabelnya tidak ada pas, longgar. Jadi kena guncangan dia kadang nyambung, kadang tidak nyambung. Itu termasuk yang intermittent. Ada kesalahan yang
cukup berat itu permanen. Contohnya apa? Prosesornya kebakar, servernya kebakar, kabel FO-nya putus, atau di dalam sistemnya ada bug software, di sisi softwarenya ada bug, ya. Sampai kita itu harus upgrade. Kalau di sisi software itu kita perlu upgrade untuk menghilangkan bugs di softwarenya. Harus melakukan upgrade, ya. Atau misalnya chipsnya terbakar, harus diganti sampai perlu penggantian komponen. Ya, nah itu termasuk kesalahan yang permanen. Server terbakar, bisa dibenerin enggak server yang terbakar? Menurut kalian? Nggak bisa, benar-benar harus diganti. Iya, benar-benar harus di replacement. Prosesor terbakar, bisa dibenerin? Nggak bisa, harus diganti. Ya. Nah, tujuan dari eh, fault tolerance itu menjamin bahwa sistem secara keseluruhan mampu terus berfungsi. Jadi meskipun terjadi fault, terjadi error, terjadi kesalahan, sistem ini bisa terus berjalan. Gimana caranya, mekanismenya? Nah, namanya keandalan sistem reliability. Ya, ini sangat penting di dalam sistem terdistribusi. Kenapa? Karena sistem terdistribusi itu memiliki sejumlah besar komponen dan kemungkinan terjadinya failure itu sangat besar. Sistem terdistribusi itu bukan cuma kok komponennya, banyak banget. Bahkan lebih dari satu komputer atau server. Ya. Kalau ini mati, macam mana caranya biar sistem ini terus berjalan? Bayanginlah Google. Google itu sudah distributed. Kalian buka Google Docs, ya. Tiba-tiba di satu servernya kebakar. Google Docs-nya tetap bisa diakses, tetap bisa jalan. Kenapa? Langsung ada backup, server backup lain yang langsung up. Kayak gitu. Bahkan sampai nggak ada delay sama sekali dari peralihan yang primary server ke backup server. Kalau nggak ada delay, nggak mungkin sih ya. Kalau nggak ada delay itu nggak mungkin. Tapi bagaimana caranya seminimal mungkin ya delay. Anggaplah inilah di Unama nih mati lampu, ada delaynya enggak sampai jet set hidup? Ada 2 menit mungkin 3 menit 4 menit ya. Kalau dari sisi sistem itu terlalu lama. 4 menit baru up lagi itu terlalu lama. Kasus kemarin ini data center di Jakarta di Kuningan itu kebakar. Ya, rupa-rupanya dia nggak punya server backup. Saya termasuk korban. Ya, karena saya punya sewa VPS di sana itu 1 minggu, 1 minggu atau beberapa hari gitu. Itu sistem saya itu nggak bisa diakses sama sekali. Saya sudah ditanya-tanyain klien, udah ditelepon-telepon ini gimana? Ya mau gimana saya bilang. Kita sewa server, servernya kebakar. Dan yang punya server itu ternyata nggak punya server backup. Sebenarnya punya server backup, kalau alasan mereka itu core networknya mati. Core networknya itu mati. Jaringan intinya itu mati, yang kebakar. Meskipun server backupnya ada, untuk ngalihin ke sananya itu ya nggak bisa. Karena core-nya itu yang bermasalah. Akhirnya ya 5 hari nunggu, 5 hari baru bisa up, ya satu persatu up, satu persatu up, kayak gitu. Apalagi ada prosedurnya dari kepolisian ya, nggak boleh lewat police line. Ya kalau udah ada police line ya nggak boleh masuk untuk meriksa mana yang bisa diselamatkan, itu nggak bisa. Ya akhirnya ada prosedur tertentu baru bisa masuk nyelamatin server-server server yang masih selamat kayak gitu
ya. Terus fault atau kesalahan suatu sistem dibedakan menjadi, nah ini ada dua macam ketika terjadi fail yang bisa adopsi untuk fault tolerance. Yang pertama, sistem stop, tidak memberikan respon terhadap input. Kalian bayangin kalkulator kan input 5 kali 5, dia nggak ngerespon. Ketik sama dengan nggak muncul apa-apa. Tapi masih bisa diketik, masih bisa diinput. Cuman dia nggak ada respon. Ya, nah itu namanya fail silent fault. Ya, dia cuman stop saja, tidak ada respon. Kalau yang kedua, Byzantine fault. Sistem terus bekerja, cuman outputnya salah. Masukin 5 kali 5. Pas diklik sama dengan keluarnya 125. Kayak gitu. Ya, sistemnya terus berjalan, cuman outputnya salah. Kayak gitu. Ya, itu bayang contohnya kalkulator lah. Ya. Maksudnya ya kalkulatornya online lah gitu ya. Yang hitungnya di server. Kita ketik 5 kali 5 di sini, ngitungnya di server, baru server ngebalikin hasilnya. Kira-kira seperti itulah. Ya. Paham ya maksudnya ya? Ya. Nah, yang lebih baik yang mana antara dua ini? Ya sama-sama nggak baik. Ya, yang lebih baik itu kalau ada backup, yang jalan. Kalau kayak gini ya sama aja dengan bohong. Ya, diketik 5 kali 5 sama dengan nggak muncul hasil. Apa gunanya bagi pengguna gitu kan? Terus yang kedua, Byzantine fault, ketika diklik 5 kali 5 hasilnya malah salah, ngawur malah. Gitu ya. Enggak dua-duanya. Nah, bagaimana cara menanggulangi pendekatan umum fault tolerance? Ada 3, yaitu dengan menggunakan redundansi. Kalau kalian belajar di basis data, udah belajar belum basis data? Sedang berjalan kan? Enggak, atau sudah di semester 3 ya? Pernah dengar redundansi data? Pernah tapi lupa. Misalnya gini, ada tabel mahasiswa, ada tabel jurusan. Ini basis data ya. Di tabel jurusan ada kolom ID, ada kolom nama jurusan. Ya. Di mahasiswa ada ID mahasiswa, ada NIM, ada ID jurusan, ID underscore jurusan, ada nama jurusan. Kira-kira ada redundansi data nggak di sini? Kalau saya desain database-nya seperti ini. Redundansi itu penambahan yang tidak perlu. Kalau di sisi di database. Bisa terjadi duplikasi data, ya, atau penyimpanan datanya yang di sini ada, di sini juga ada. Ketika ini diupdate, akhirnya yang sebelah sini nggak ikut ke update. Nah, itu yang disebut dengan redundansi data di basis data. Nggak ada yang tahu? Ada yang mau coba-coba? Coba aja. Mahasiswa itu ada jurusannya nggak? Atau prodinya? Ada ya? Ada kan? Ada NIM-nya nggak? Ada. Kalau di jurusan ada ID-nya? Ada. Ada nama jurusannya? Ada. Kira-kira yang mana nih? Yang redundan?
Ayo jangan takut. Kalau saya waktu mahasiswa pasang muka badak aja, beneran. Mau salah mau ini, yang penting saya tahu. Oh ternyata perspektif saya salah. Gitu aja kalau saya. Ketika saya tanya, saya jawab yang ini. Bukan itu kata Pak dosennya. Gak masalah berarti. Oh ternyata cara berpikir saya berbeda, perspektif saya berbeda. Setelah dijelasin oleh dosen, oh ternyata seperti itu. Gak tahu, nggak ada yang berani. Apa? Nah, di mana? Kenapa menurut kamu ini redundant? Di mana sini? Oke. Iya, betul jawabannya. Tuh kan? Kalau nggak nyoba, gimana tahu betul atau tidaknya? Kita itu jangan kalah sebelum berperang. Coba dulu. Masalah betul atau salahnya kaget lah. Coba dulu. Kaget tamat dari sini juga kayak gitu. Ya, ada buka lowongan, lowongannya untuk S2. Ya tak? Kalian masih S1. Coba baik. Masukin baik. Ya kan? Siapa tahu tidak ada terbaca S1-nya. Iya kan? Bener tak? Langsung terbacanya bagian, oh saya punya skill ini, skill ini, skill ini. Langsung telepon, besok bisa datang nggak wawancara? Cuman, bener nggak? Iya kan? Coba baik. Jadi kalau misalnya kalian belum nyoba, itu sudah pasti 0% kemungkinannya. Ini mainin probability aja. Kalau kalian tidak nyubo sama sekali, itu sudah pasti keputusannya 0%. Tapi kalau kalian nyubo, coba baik. Ada kemungkinan antara 0 sampai 100. Benar gak? Gak mungkin langsung 0, gak mungkin. Ada kemungkinan, pasti ada kemungkinan dari 0 sampai 100. Ya, dibanding ini, mana milih? Yang sudah pasti 0 atau belum apa-apa sudah nyerah, belum nyubo sudah mundur. Ya, benar gak? Nanti ketagihan kalau sudah nyubo ternyata ada peluang. Sama kayak berwirausaha. Coba dulu. Ya kan? Masalah untung rugi kaget. Pengusaha-pengusaha sukses itu. Ya. Taruhlah ya yang memang pengusaha-pengusaha besar itu ada yang punya privilege orang tuanya. Ada yang orang tuanya jenderal. Wajarlah Pak dia anak presiden. Wajarlah bisnisnya maju. Jangan tengok yang situ. Ada pengusaha-pengusaha besar yang berjuangnya itu dari nol, dia tanpa privilege, sama sekali tanpa privilege. Gimana cara ininya, cara berjuangnya? Sini dia milih yang ini daripada yang ini, kayak gitu. Ya, coba buka stand di sini. Kalau yang tidak mau nyoba, entahlah kun tidak, belum nyoba. Dia sudah menempatkan angka nol di dirinya sendiri. Sudahlah, nol vela. Sudahlah, nol vela. Kapan nak nyobonya gitu kan? Nah, sebaiknya kita milih yang ini. Jangan takut. Ya, tidak ada mati dah. Salah jawab tuh tidak ada meninggal dah. Ya, tidak ada langsung dikasih nilai dah. Kecuali pas ujian salah jawab, iya. Ya kan, beresiko. Ini pas lagi di sini salah jawab tidak ada masalah dah. Ya, kecuali dari sesi tanya jawab. Nah, kenapa nama jurusan ini redundan? Tadi kata kawannya, karena sudah ada di sini, Pak. Ngapain lagi ditaruh di sini? Loh, gimana, Pak? Gimana cara mengambil nama jurusan dari si mahasiswa? Ini kan ada ID jurusan.
Di database itu ada namanya foreign foreign key. Kita bisa join dua buah ini. Dari ID jurusan yang sama kita bisa dapat nama jurusan si mahasiswa. Kalau tadi seandainya di sini masih ada nama jurusan, di sini saya update nih. Awalnya teknik informatika. Ternyata terjadi perubahan nama. Teknik informatika berubah jadi informatik saja. Atau informatik engineering berubah. Saya lupa mengubah di sini. Apa yang terjadi? Terjadilah redundansi. Di sini informatik engineering, di sini teknik informatika masih. Jadi yang benar yang mana nih, informatik engineering apa informatika? Yang tampil malah teknik informatika karena diambilnya dari sini. Ya. Kalau dari kecepatan query memang naruh di sini lebih gampang, tidak perlu join ke sini. Ya kan? Iya. Ya, cuman kalau ngomongin formal bentuk dari basis data ini redundansi. Ya. Jelek istilahnya, smell. Sah-sah saja sih sebenarnya, sah-sah saja. Tapi kalau di dalam dunia coding itu ada namanya smell code. Smell code. Kalian bikin variabel integer A, B, C. Kalau misalnya sudah ngoding profesional ya. Kalau untuk belajar apa lah pakai A, B, C. Cuma belajar lah dari awal gitu ya. Pakailah string. Jangan pakai ABC lagi. Misalnya untuk apa nih? Untuk nampung apa kira-kira? Nampung nama, pakailah string nama. Jangan lagi pakai string A, string B, string C. Kalau yang kayak gini modelnya masih disebut smell code. Ini namanya clean code. Itu ya, anak informatika harus tahu. Nah, kalau saya balik ke sini lagi, kalau di ini di sistem terdistribusi fault tolerance, redundansi justru dipakai sengaja untuk mengoreksi kalau terjadi kegagalan. Ada 3 macam redundansi, ada information redundancy, time redundancy, sama physical redundancy. Penambahan sengaja ditambah kayak gitu. Yang pertama information redundancy. Metode ini dipakai untuk mengecek informasi ini dirusak atau berubah antara pengirim dengan penerima. Saya mengirim huruf A, ternyata pas sampai itu huruf B. Yang dikirim huruf A, ternyata yang sampai huruf B. Berarti ada perubahan di tengah-tengah jalan. Gimana caranya biar ini dideteksi? Kalau terjadi perubahan itu dideteksi. Salah satunya adalah dengan Hamming code, yaitu penambahan bit. Misalnya nih, huruf A ini binernya 1101. Saya tambahin Hamming code 101. Ini adalah datanya, ini adalah Hamming code-nya. Yang awalnya yang mau dikirim 4 bit, akhirnya ditambah 3 bit, jadi yang dikirim adalah 7 bit. Setelah sampai di sini, ternyata jadi 1011101. Datanya berubah. Ini data. Ini parity bit. Istilahnya parity. Nah, ini sengaja ditambahin redundan. Sengaja ditambahin untuk apa? Untuk ngedeteksi kalau dia ada perubahan dalam pengiriman. Nanti saya jelasin lebih detailnya di belakang ya. Saya bahas ini dulu satu persatu. Itu ya information redundancy. Ada namanya time redundancy. Kalau time redundancy ini sengaja ditambah waktunya sengaja ditambah. Untuk apa? Jika diperlukan itu diulang. Biasanya ini terjadi untuk transient atau intermittent. Contoh refresh. Nah itu kira-kira gambaran lah. Awalnya request pertama menyebabkan error.
refresh lagi lah, request lagi yang kedua. Requestnya yang sama, yang kedua ternyata berhasil. Nah, pengulangan ini yang disebut dengan time redundancy. Ya, biasanya ini dipakai di Ajax. Ini tujuannya untuk ngambil data. Setelah diambil, ternyata error, gagal. Maka dilakukan sebanyak berapa kali. Makanya ada namanya request timeout. Pernah dengar request timeout? Dikasih waktu sebanyak 10 kali untuk ngecek, ngetes. Tapi kalau misalnya 10 kali dia masih error juga, error juga, berarti memang nggak ada respon dari server. Udah stop. Nah, pengulangan ini yang disebut dengan time redundancy. Ya. Terus ada namanya physical redundancy. Nah, physical redundancy ini penambahan perangkat ekstra. Ya, di sistem terdistribusi ini sangat sangat dibutuhkan. Contohnya adalah ekstra prosesor yang ditambahkan ke dalam sistem. Sehingga ketika terjadi kerusakan di beberapa prosesor, dengan adanya penambahan ini dia tetap aman. Ada dua untuk physical redundancy. Yang pertama active replication, yang kedua primary backup. Kita lihat active replication. Kalau active replication ini contohnya penambahan prosesor. Ya. Nih, saya langsung sini aja. Ada istilahnya komunikasi ya, dari A ke B ke C. Ya. Nah, sengaja ditambah direplikasi yang A B C ini jadi A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3. Nih, direplika. 1, 2, 3. Sengaja ini dibikin replikasi. Tujuannya untuk apa? Masing-masing ini punya voter. Tiga-tiganya ini jalan. Jadi kalau misalnya terjadi failure, contohnya nih, di A2 nih terjadi failure. Sorry, satu voter itu dia menerima dari 3 input. Anggaplah ini prosesor, ada 3 prosesor. Ya, dari A1 ke V1, A2 ke V1, A3 ke V1. Dia menerima 3 input. 1, 2, 3. Begitu juga dengan V2, ada 3. 1, 2, 3. Untuk V3 juga ada 3. 1, 2, 3. Sama-sama dari A1, A2 dengan A3. Ya. Nah, si voter ini ngitung. Oh, di sini inputnya 3. Di sini inputnya 3. Di sini inputnya juga 3. Dia dapat data 3, 3, 3. Oh, berarti ini aman, tidak ada failure. Kalau misalnya contohnya A2 di sini mati, ya, atau salah satu salurannya mati, putus, misalnya yang inilah, saluran ini putus. Di V1 dia nerima berapa? Cuman 2. V2 3. 1, 2, 3. V3 3 juga. Yang mati hanya saluran ini. Apa yang terjadi? Dibandingkanlah antara V1, V2, V3. Oh, ternyata ini ada kejadian failure. Ya kan? Maka yang bisa dipakai itu yang dilanjutkan bisa dari V2 saja atau V3 saja. Ya kan? Atau misalnya di A2-nya ini benar-benar mati. Benar-benar mati. Akhirnya di sini duo, di sini duo, di sini duo. Nah, kondisi seperti ini tidak masalah. Hanya satu fitur saja dia tidak berjalan. Kalau dari sisi voter dia cukup membandingkan, oh sama nih, ini 2, ini 2, ini 2. Berarti tidak masalah. Tidak terjadi masalah. Ini tetap bisa dijalankan. Yang jadi masalah itu kalau di sininya 2, di sininya 3, di sininya 3. Ya, di sisi voternya dia akan menganggap ini terjadi kesalahan. Ya, kalau misalnya dia inputnya 2, ininya 2, ini 2, dia pada dasarnya
efek A2 tidak berpengaruh secara keseluruhan sistem. Masih ada A1 yang jalan, masih ada A3 yang jalan. Kayak gitu. Nyambung ya? Itu fisikal. Yang kedua, primary backup. Kalau primary backup itu bukan dari sisi prosesornya, tapi justru langsung servernya diganti atau backup servernya yang berjalan. Ya, contohnya klien nih, dia melakukan request ke server utama primary. Ternyata ini lagi down, maka akan diarahkan di dalam jaringan, itu akan diarahkan ke server backup. Backupnya misalnya ada di Amerika. Awalnya biasanya kita mengaksesnya 1 detik udah tampil, ya. Tapi ketika dia primary-nya down, itu biasanya ada delay karena yang diarahkan ke server Amerika. Biasanya 1 detik, kok ini lama 5 detik. Kemungkinan yang primary-nya itu down, maka diarahkan ke server backup. Maka komunikasi yang terjadi itu antara klien dengan server backupnya langsung. Ya, nyambung ya. Nah, ini adalah karakteristik atau istilah-istilah yang terdapat di dalam fault tolerance. Yang pertama, availability. Availability ini adalah menjamin informasi dan layanan dapat diakses berfungsi dengan benar, bisa diakses ya pada saat dibutuhkan. Nah, sistem yang handal itu nilai availability-nya tinggi. Ya, apakah pakai primary backup atau apa, misalnya ini mati, ini masih hidup, kayak gitu. Ya. Itu sisi availability, ketersediaan, ya. Contohnya apa? Ini MTBF, mean time between failure. Perbandingan antara failure dengan up-nya sistem itu jauh, gap-nya sangat jauh. Ya, gap-nya sangat jauh. Ini sistem yang availability-nya bagus. Biasanya ya, kalau kalian sewa server itu nggak ada yang ngomong uptime-nya. Tahu uptime? Uptime ini hidupnya server, availability-nya server itu nggak ada yang berani nulis 100%. Pasti biasanya 99,99%. Dia berani jamin 99,99%. 0,01-nya apa? 0,01-nya ini bisa saja ada delay, primary-nya mati, terus yang backup-nya hidup. Ada 1 detik dia down-nya, misalnya kayak gitu, ya. Nah seperti itu. Yang pasti itu harus nih di atas 90%. Kalau misalnya ada server yang menawarkan server kami up-nya 80%, sebaiknya jangan, ya. Terlalu besar kemungkinan servernya mati, kayak gitu, ya. Ini kurang bagus, apalagi yang uptime-nya cuma 20%, ya. Kalau saya selalu lah, kalau misalnya membangun sebuah sistem, itu saya akan selalu menawarkan kita sewa server saja. Saya nggak pernah nawarin kita beli server, kita taruh di sini. Nggak pernah saya nawarin. Kenapa? Ngurus infrastruktur itu ribet. Serahin aja ke ahlinya. Kita sewa aja. Biar dia yang ngerawat servernya, biar dia yang ngurusin backupnya. Gitu ya. Kalau kita misalnya bikin sistem, terus kita nawarin kita bikin server sendiri, yang pertama kita harus siapin ruang ber-AC. Ya kan? Beli raknya. Terus siapin backupnya. Backupnya pun disewa. Ya, belum lagi harus ada UPS, harus ada genset untuk mempertahankan uptime. Kalau kayak di dusun, mohon maaf, di kabupaten itu sering mati lampu. Iya, saya pernah bikin tuh di Batanghari. Saya tanya, yang pertama ketika dia minta kita bikin server di sini aja, saya tanya,
Di sini mati lampunya berapa kali, Pak? Oh, biasanya hari Sabtu tuh seharian katanya. Waduh, saya kasih tahu, Pak, kalau misalnya kayak gini, server kita bisa mati, itu ya kita mau nggak mau harus punya genset. Terus juga kita harus punya ruangan sendiri, AC-nya minimal 1 PK, ukuran 1 kali 1 atau 2 kali 2. Ya, AC-nya sendiri, nggak boleh gabung dengan ruangan lain. Ruangan itu nggak boleh ditaruh dokumen-dokumen, nggak boleh. Harus ada par ya untuk pemadam kebakaran itu. Terus juga instalasi listriknya harus berbeda, nggak boleh menggunakan komponen plastik yang gampang terbakar kayak gitu, nggak boleh. Ya, kalau perlu pakai yang metal, yang keramik kalau perlu, yang nggak gampang terbakar. Di ruang server mana boleh pakai yang plastik gini. Kalau standarnya ya, pakainya yang keramik, buatan Jerman ada tuh. Ya, kalau keramik dia nggak bisa kebakar kalau keramik. Kalau kayak gitu korsleting dikit kebakar, ya nggak boleh di ruang server ya. Terus integrity, nah kalau integrity ini menjamin informasinya itu masih akurat atau otentik di sebuah sistem terdistribusi. Ini sangat penting ya, dari sisi networknya ya, gimana kalau perlu pakai VPN antar sistem itu, pakai virtual private network, biar nggak ada serangan man in the middle ya, hanya komunikasinya antara ini dengan ini saja, benar-benar langsung ya, terenkripsi. Kemudian ada namanya confidentiality, kerahasiaan. Biasanya ini menggunakan kriptografi biar nggak bocor ya, nggak gampang disadap oleh orang. Nah, di sistem terdistribusi juga perlu akses kontrol. Akses kontrol ini ada tiga cara. Ada physical control. Physical control ini misalnya ruang server itu yang boleh masuk cuma si A, si B, si C. Ini kuncinya yang megang si A, si B, si C. Secara fisikal. Atau dari kabel-kabelnya. Ya, ini harus dikasih yang anti air. Misalnya radionya, pakai radio misalnya. Eh, tahu ya radio untuk pemancar itu. Nah itu harus anti air, harus dibikin ininya segala macam lah. Ya itu secara fisikal. Kalau logical control itu berdasarkan akses control list. Misalnya communication menggunakan kriptografi, menggunakan HTTPS. Nggak sembarang IP bisa masuk. IP yang masuk cuman ini saja. Kayak gitu. Itu secara logical control, bukan fisikal. Terus akses kontrol juga bisa berdasarkan pengujian identitas, authentication dan authorization. Apa beda authentication dan authorization? Ada yang tahu? Login ke Facebook, login ke e-learning itu namanya authorization atau authentication? Hah? Authentication. Misalnya nih, siapa namanya? Dava. Username dan passwordnya diketahui oleh siapa namanya? Fahri. Username dan password e-learning Dava itu Fahri tahu rupanya. Fahri login pakai username dan password si Dava. Apakah itu yang disebut dengan otentik? Yang loginnya harusnya adalah si Dava, tapi yang melakukannya adalah si Fahri. Nggak otentik lagi. Ayo apa bedanya? Kalau sebatas login itu cuman authorization, cuman dikasih hak siapa saja yang pegang username dan password bisa masuk ke akunnya si Dava. Contohnya Fahri tadi, dia punya username dan passwordnya si Dava. Dia bisa mengakses informasi yang ada di e-learning si Dava.
Ya, authorization itu sampai ke hak untuk mendapatkan informasi. Ya, kalau loginnya berhasil, ya udah berarti berhak. Nggak peduli ini beneran Dava atau bukan. Nah, itu authorization. Login ke Facebook, ya, saya bisa akses Facebook saya. Nggak peduli itu beneran saya atau tidak. Nggak peduli. Pokoknya bisa login, berarti bisa mengakses. Kayak gitu. Ya. Kalau authentication, nih ada authorization, ada authentication. Kalau authentication itu sampai ke beneran nggak nih orang nih identitasnya beneran nggak si Dava kayak gitu ya. Ada namanya OTP, ini model autentikasi untuk memastikan beneran nggak nih akunnya ini adalah akun HP-nya si Dava ya. Kayak Gojek misalnya, saya dapat, saya coba, saya tahu nomor teleponnya si Dava. Ya, saya login ini ke OVO-nya si Dava. Saya install OVO, saya masukin nomor telepon si Dava. Dikirimkan kode OTP-nya ke Dava. Tujuannya apa? Untuk memastikan bahwa yang login itu adalah si Dava dengan mengirimkan SMS ke nomor si Dava. Pak, berarti kalau misalnya HP saya hilang, habislah saya, Pak. Iya. Kalau HP kalian hilang, ya sudah barang tentu. Ya, dia punya full akses ke OVO, kalian punya full akses ke Gojek, kalian punya full akses. Kalaupun dia install balik, selama nomornya masih ada di dia, ya bisa dipakai. Makanya buru-buru diganti itu nomor di OVO-nya ya dengan nomor yang baru. Masalahnya autentikasi itu kadang-kadang butuh juga ngirim ke nomor yang lama. Nah, itu pula anehnya. Kayak Tokopedia. Tokopedia itu nomor saya tuh nomor sudah ganti. Ketika saya mau ganti nomor, malah dikirim ke nomor yang lama. Aneh kan? Salah banget gitu ya. Ya sebenarnya untuk keamanan memang kayak gitu. Dikirimnya ke nomor yang lama, baru bisa ganti nomor yang baru. Kalau langsung ke nomor yang baru, ya kacau. Ya, semua orang bisa mengganti nomor siapa saja. Ya, oke, paham autentikasi? Contohnya di e-banking. Kalian install Mandiri. Saya kasih username dan password Mandiri saya. Ya, akun saya kasih ke kalian. Silakan. Silakan login. Berhasil loginnya. Ya. Tapi dia ada autentikasi sidik jari. Harus sidik jari saya. Ya. Bisa diduplikat sidik jari saya. Di film bisa, Pak. Itu kan film. Ya, gelas diambil gitu ya. Wah, ini buku Dava nih. Saya ambil buku Dava, saya kasih bedak gitu ya. Saya terus membentuk sidik jari. Saya tempel pakai lakban. Dapat sidik jarinya, tempel ke HP-nya. Bisa login. Ya, ngimpi ya. Bohong aja di film itu. Nggak segampang itu ya. Yang masih bisa dihack itu face, pakai foto masih bisa. Makanya sekarang itu bukan cuman face aja, kita harus lihat kanan, lihat kiri, ya atas, bawah. Nah itu baru bisa. Karena kalau pakai ada yang pinter itu dia bukan cuman pakai foto, bukan sorry, bukan cuman pakai face, dia juga ngitung jarak. Kalau saya, ini wajah saya di sini, itu kan jaraknya harus jauh biar dia pas. Tapi kalau foto, itu kan harus dideketin biar wajahnya. Nah, ada mesin yang seperti itu, dia ngitung jarak juga. Kalau dekat itu kemungkinan foto. Ya, cara kedua yang paling aman itu ya pakai deteksi yaw detection. Tahu yaw?
Yao itu lihat kanan, lihat kiri, atas, bawah. Nah, itu yaw detection. Kalau benar disuruh ke kanan, suruh kiri, berarti benar orangnya. Face-nya memang udah benar. Oh, ini wajah benar-benar wajah Pak Yopi nih. Tapi bisa jadi foto kan? Kalau dia cuma statis, ya kan? Kalau kedeteksi foto udah selesai. Tapi harus dilakukan ya kayak gitu. Ya. Tapi ada aja orang jahat tuh ada aja. Ya, bikin inilah fake video lah. Banyak sekarang fake video. Cuman masih belum bersih, ya, masih kelihatan. CGI-nya masih kelihatan. Jadi wajah wajah orang, misalnya pelaku pelaku pembunuhan lah, di videonya itu ditempelin wajah kita, seolah-olah kita pelakunya, kayak gitu. Padahal itu ditempelin ya CGI. Ya, bisa bedain ya antara authentication dan authorization. Terus ada namanya accounting. Accounting ini kalau di sistem terdistribusi sangat penting untuk merekam aktivitas jaringan dan siapa saja yang mengakses ke resource. Ini namanya log lah, log activity. Makanya yang disebut-sebut orang itu jejak digital itu kejam. Log ini sangat wajib, nggak boleh bikin sistem nggak ada lognya. Ya, makanya penjahat-penjahat itu kayak ya koruptor lah ya. Itu mana ada yang mau transfer lewat bank. Ya, kalau transfernya lewat bank ya bisa kedeteksi, gampang, bisa ditelusuri. Ya, makanya mereka biasanya cash transaksinya, koruptor itu transaksi cash, makanya ada istilahnya OTT, operasi tangkap tangan. Ketika mereka transaksi, saat itulah dilakukan penangkapan, langsung ada barang buktinya. Ya. Nah, sekarang saya akan jelasin yang Hamming code tadi. Saya mengirim huruf A, ternyata yang sampai huruf B. Jadi, misal nih, saya mengirim bitnya tadi 1101. Ya. Hamming code itu menyisipkan parity code. Ya. Masih ingat yang ini enggak? Yang tebak-tebakan? Belum ya, tebak-tebakan ya. Oke. Coba Dava, pikirkan angka dari 1 sampai 7. Sudah? Antara 1 sampai 7 ya, pilih salah satu. Sudah? Di sini ada enggak? Ada. Di sini? Di sini? 7. Kalau ini masih gampang lah ya. 7, 7, 7. Ada di tiga-tiganya. Kita bikin lebih sulit. Saya tambah lagi. Sekarang kita bikin sampai 15. 10, 11, 12, 13, 14, belum pernah ya main ini ya. 15. Coba pikirkan angka dari 1 sampai 15. Sini ada nggak? Di sini?
Di sini, sini 13. Tahu dari mana saya? Kuncinya ada di sini. Di sini ada nggak? Enggak, 13 tadi. Ada kan? Satu. Di sini ada nggak? Nggak ada. Di sini ada. Tambah 4. Di sini ada? Ada. Tambah 8. Berapa? 13. Ya, itu jawabannya. Di sini ada 6 berarti. 2 tambah 4. Benar nggak? 6. 6 hanya ada di 2 dan 4. Pertanyaannya gimana cara bikin ini? Tahu cara bikinnya? Pertama ya, ini tahu ya, ini biner nih. 1, 2, 4, 8, terus 16, 32, 64, ya. Kali-kali 2 aja. Ya. Ini 1 sudah ada, 2 sudah ada, 3. 3 itu berapa tambah berapa? 2 tambah 1, taruhlah di sini 3. 4 sudah ada. 5 itu 1 tambah 4. 6 itu 2 tambah, bukan 1 tambah 5. Pokoknya yang dilihat cuman ini saja. 6 ada dah di sini? Belum. 6 itu 4 tambah 2. Taruhlah di sini. 7. 4 tambah 2 tambah 1. Tiga-tiganya. Makanya 7 ada di tiga-tiganya. 8 sini. 9. 8 dengan 1. Nih 9. 8 dengan 1. 10. 8 dengan 2. 10. 11. 8 2 1 11. Ya, nah itu intermezzo. Lagi balik cobain ke adik ya. Sudah kepikir. Oke, Hamming code ya. Kita balik lagi ke Hamming code. Pak, gimana kalau saya mau ngirim 4 bit ini? Hamming code-nya berapa yang dipakai untuk mengirimkan 4 bit? Oke. Jadi kalau dia Hamming code-nya 1 bit, itu nggak bisa disisipkan data. Kalau 2 bit dia itu 2 pangkat 1 2 pangkat n kurang, kalau dia 3 bit 2 pangkat 3 8 bit. 8 bit itu kurang n kurang 3. Kurang n kurang 1. Jadi kalau misalnya parity bitnya ada 3, berarti 2 pangkat 3 8, 8 kurang 3 5, 5 kurang 1 4. Maka data yang bisa dikirim adalah 4 bit. Kalau dia parity bitnya 4, 2 pangkat 4 16. 16 kurang 4 berapa tuh? 12 kurang 1 11. Dia cuma bisa ngirim data 11 bit. Oke.
Nah, saya akan contohin yang 4 bit. Artinya parity bit yang kita gunakan adalah 3. Oke. Artinya kalau dia 4 bit yang dikirim, datanya 4 bit, parity bitnya 3, berarti yang dikirim adalah 7 bit kan? Nih, 7 bit. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 bit. Ya. Saya mau ngirim 1101. Nah, gimana Pak untuk posisi bitnya? Kalian lihatnya ke sini. Parity bit itu hanya di posisi 1, 2, 4, 8, 16, 32. Ya. Karena kita cuma 3 parity bitnya, dia posisinya ditaruh di 1, 2 dan 4. Masih ingat di sini? Kalau bit biner itu dari kanan ya. Ada 7 bit yang mau dikirim, 4 bit data, 3 bit parity bit, Hamming code. Maka parity bit itu posisinya di sini. P1 parity. Terus di 2 P2. Terus di 4 P4. Data adanya di sini. Data 3, data 5, data 6, data. Nah, posisi 1101 itu di sini. 1101. Sini ngisinya. 1101. Datanya ada di yang D saja. Karena 124 nggak boleh diisi. Itu isinya diisi oleh parity bit. Nih, 1, 2 dan 4. Oke. Nah, sekarang kita mau nyisipin parity bit. Berapa nilai parity bitnya? P1. Kita mau ngisi nilai berapa, angka berapa? Nah, pertama dia ada ketetapan. Kita mau pakai ketetapan ganjil atau pakai ketetapan genap. Anggaplah ketetapannya genap. Sepakat ya? Kita pakai ketetapan genap. Untuk apa Pak genap Pak? Nanti. Lihat di sini P1. P1 itu di-generate dilihat dari data yang mana saja. Lihatnya dari mana Pak? Lihat dari sini. P1 itu dia berdasarkan data 3, 5, dan 7. Jadi lihatnya ke tabel ini ya, nanti kalian generate sendiri. Ya ini ya. P1 itu berdasarkan D3, D5, dan D7. D3 berapa? 1. D5 berapa? 0. D7 berapa? 1. Kita sepakati ketetapannya adalah genap. Maksudnya apa Pak? Kalian hitung jumlah angka satunya. Berapa jumlah angka satunya? 2. 2 itu genap atau ganjil? Oke, kalau sudah genap, berarti jangan ditambah lagi angka satunya. Sini kita bikin 0. Sehingga dari 4 ini, 1, 2, 3, 4, angka satunya jumlahnya 2. Yaitu genap. Makanya P-nya saya bikin 0. Kalau saya bikin 1 dia jadi ganjil. Jadi 3. Ya, jadi ngitungnya antara P1, D3, D5 dan D7. Kalau di sininya sudah genap, maka di sininya ya 0 aja. Oke. Sekarang kita lihat yang P2. P2 itu berdasarkan apa? D3, D6, dan D7. D3 berapa? 1. D6 1. Ini ya. D7 1.
Jadi P2 berapa? Jumlah angka satunya berapa? 3. 3 ini genap atau ganjil? Biar dia genap, iya P2 nya kita jadiin 1. Jadi jumlahnya ada 4. Genap. Oke. P3 nya berapa? 5. Dari D5, D6, dan D7. Oke. D5 nya berapa? 0. D6, D7, iya 0. Sudah dapat kita P1 nya 0, P2 nya 1, P3 nya. Maka bit yang akan kita kirim adalah 11001110, di mana secara kasat mata nggak kelihatan parity bitnya yang mana. Cuman kita tahu parity bit itu posisinya di sini 1, 2, dan 4. Berarti datanya adalah ini datanya yang mau kita kirim 1101. Sedangkan ini adalah parity bit nih. Oke, nyambung ya? Sampai sini nyambung? Nah, gimana caranya Hamming code ini bisa dipakai untuk mendeteksi kalau ada error? Gimana caranya? Sudah kita sepakat yang dikirim adalah 11001110. Oke? Catat. Tolong catat. 11001110. Satu orang aja sih yang nyatet. Saya takut lupa karena ini mau saya hapus. 11001110. Saya hapus ya. Jadi yang dikirim tadi 11001110. Oke, anggaplah yang dikirim adalah ini. Ternyata yang diterima adalah 11. Case yang pertama, ternyata data yang diterima 11011110. Beda nggak? Ya, ada yang berubah. Yang saya ubah adalah yang ini 11011110. Yang bagian ini yang saya ubah. Ya, itu case pertama. Case yang kedua, ternyata yang diterima 11001111. Parity bitnya malah yang diubah. Ya. Kita lihat kasus pertama. Kita bikin dulu tabel yang tadi. 1, 2, 4. Di sini 3. Di sini 5. 6 di mana 6? 4 dengan 2. 7 di semuanya. Dan kesepakatan kita tadi genap. Oke? Kita tandain ini, tandain ini, tandain ini. Ya, nanti kalau lupa ditonton aja lagi videonya ya. Ini saya record. Kasus pertama yang diterima itu 11001110. Kita pisahin dulu. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti yang ini P, ini P ya. Ini D, ini P, ini D, D, D. Sekarang kita cek yang P1 dulu. P1-nya nilainya adalah 0. P1 itu berdasarkan D3, D5, D7. D3-nya berapa? D3 1, D5
0, D7. Oke, genap ya. Nggak ada masalah berarti. Kita cek pakai P2. P2 nilainya berapa? P2. P2 ini P2. 1 ya. Dia berdasarkan D3, D6 dan D7. D3 berapa? 1. D6 D6 1 ya. D7 1. Ada masalah? Nggak ada masalah. Kita lihat P3. P3 nilainya P3 1 ya. Ini yang diubah tadi ya. Oh, parity bitnya ya yang saya ubah ya. Oke. Bukan datanya. Dia berdasarkan, berarti ini saya ganti lah. Kalau ini tadi 0, berarti saya ganti ya. Untuk kasus kedua datanya yang saya ubah. 01, 00, 110. Ini datanya yang saya ubah ya. Nanti untuk case yang kedua. P3 nilainya 1, D3 salah, D5 ya. D5, D6 dan D7. D5 berapa? 0, D6 1. Jumlah angkanya ternyata ganjil. Berarti ini kita tandain ini bermasalah. Oke, nah gimana untuk memperbaikinya? Gimana Pak? Udah kedeteksi nih, ada error, ada perubahan data. Kita pengen tahu data yang berubah itu di bit yang mana? Gimana caranya? Lihat aja nih yang error yang mana. Yang mana yang error? Lihat angka ininya. Berarti yang berubah adalah yang P3. P3. Ini P4 ya. P4 kan? Iya. Lihat angkanya, langsung aja lihat angka yang ini. Angkanya berapa? 4. Berarti yang bit yang bermasalah, yang berubah adalah bit ke 4. Nah, jadi parity code bukan cuma bisa ngedeteksi adanya error, tapi juga bisa memperbaiki bit mana yang berubah. Di sini bisa kedetek bit yang berubah adalah bit yang ke-4. Oke? Berarti yang benar apa? Kalau dia 1 ini salah, berarti dia yang benar adalah nilainya 0, 1100, 110. Ini yang benar. Sama. Case yang kedua. Case yang kedua 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Ini P1, P2, D3, P4, D5, D6 dan D7. Pertama kita cek P1. P1 itu nilainya berapa? 0. Dia berdasarkan D3, D5 dan D7. D3 1, D5 0, D7 0. Bermasalah nggak? Jumlah angka satunya cuman 1, ganjil. Padahal ketetapannya adalah genap. Berarti tandain ini bermasalah. Oke. Sekarang cek P2. Ini P1 ya. P2 nilainya berapa? 1. P2 itu berdasarkan D3, D6 dan D7. 3 berapa? D6, D7. Bermasalah nggak? Bermasalah, jumlahnya ganjil. Ada 3. Ya, ada 3. Berarti ini bermasalah. Kita cek P4. P4 nilainya 0. Nih P4 nilainya 0. Dia berdasarkan D5,
D6 dan D7. D5 berapa? 0. D6, D7 bermasalah. Bermasalah. Ternyata tiga-tiganya masalah. Tambahin aja angka ujungnya. Semua yang bermasalah tambahin angka ujungnya. 1 tambah 2 tambah 4 berapa? Berarti di bit ke-7 lah yang salah. Benar nggak bit ke-7 yang salah? Benar, yang ini yang diubah. Harusnya jadi 1 1 0 0 1 1. Oke. Jadi lihat aja yang bermasalah yang mana. Tambahin angka-angkanya. Itulah jawabannya. Ya. Ada gunanya juga main ini ya. Ya. Untuk ngoloin adik kayak kan. Untuk belajar bisa juga. Oke, nah itu yang dibikin oleh Hamilton. Ini kalau tidak salah sebuah temuan ini. Novelty. Bagus banget ya. Bisa mendeteksi error bahkan dari parity code-nya sendiri. Kalau seandainya dia diubah tidak masalah, tetap akan bisa terdeteksi ya kesalahannya di mana. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Cukup? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, sampai di sini dulu pertemuan kita. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.